Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil eksplorasi data gempa bumi di Indonesia bulan April 2025. Dalam proyek ini, kami menganalisis data gempa dari BMKG untuk memahami pola kejadian gempa, memvisualisasikannya, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan AI dalam mendukung analisis dan mitigasi risiko bencana. Perkenalkan, saya Syifqa dan Aisyana, NIM 151242020. Lalu saya Muhammad Arya Damar dengan NIM 1202410. Kawan, saya Cesar Tambunan dengan NIM 1202470. Saya Nugraha Mardika, NIM 128-24030. Saya Malika Rifa Syakira dengan NIM 151242025. Saya Nabil Firarida dengan NIM 151247075. Pertama, saya akan membacakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ini. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yang menyebabkan tingginya aktivitas gempa bumi di wilayah ini. Kondisi ini menuntut adanya analisis data yang akurat untuk memahami pola gempa dan mendukung mitigasi risiko. Meskipun data dari BMKG sudah tersedia, data tersebut masih mentah dan perlu diolah lebih lanjut agar bisa memberikan informasi yang bermakna. Berdasarkan kondisi tersebut, tim kami mengangkat masalah, bagaimana karakteristik statistik dari data gempa bumi di Indonesia, bagaimana pola-pola gempa bisa divisualisasikan dengan baik, dan yang terpenting, seberapa efektif kecerdasan buatan atau AI dalam membantu analisis data ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggali pola dari variabel seperti magnitudo, kedalaman, dan lokasi gempa, memvisualisasikannya agar lebih mudah dipahami, serta mengevaluasi efektivitas penggunaan AI dalam menghasilkan wawasan yang berguna untuk mitigasi bencana. Dengan begitu, kami berharap bisa menilai apakah AI benar-benar memberikan nilai tambah dalam analisis data gempa di Indonesia. Selanjutnya, dataset dan sumber data. Dataset yang digunakan merupakan data gempa bumi pada bulan April 2025 yang dikumpulkan menggunakan metode eksploratif yang mencakup identifikasi sumber data, pre-processing, analisis statistik deskriptif, dan visualisasi. Sumber data berasal dari situs resmi BMKG dengan cakupan wilayah Indonesia mencakup periode 1-29 April 2025 dengan magnitudo 0,0 sampai 4,9 dengan kedalaman 0 sampai 300 km. Dataset berformat XLSX dengan berisi 1684 baris dengan 12 kolom. Struktur dan tipe variabelnya mencakup data numerik kontinu seperti latitude, longitude, magnitude, dan azimuth gap. Kemudian data numerik diskrit seperti nomor, kedalaman, dan phase count. Data kategori nominal seperti event ID, MAC type, location, dan agensi, serta data deret waktu yaitu date time. Untuk eksplorasi awal dan penyimpanan data digunakan Microsoft Excel dan Google Sheets. Analisis lebih lanjut dan visualisasi dilakukan menggunakan Python dengan pustaka seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn di Google Colab. Selain itu, tools AI generatif seperti ChatGPT dan GitHub Copilot digunakan untuk otomatisasi skrip analisis, sehingga mendukung efisiensi dalam pengolahan data. Sampel data yang digunakan kali ini, next slide, menunjukkan kejadian gempa bumi pada tanggal 29 April 2025 yang tercatat oleh BMKG. Data mencakup waktu kejadian, koordinat lokasi, magnitudo, kedalaman, serta wilayah yang terdampak. Terlihat bahwa gempa dengan magnitudo terbesar mencapai 7,82 terjadi di wilayah Flores dengan kedalaman 159 km. Sementara gempa-gempa lainnya tersebar di Sulawesi, Minahasa, dan Sumbawa dengan variasi magnitudo dan kedalaman yang mendalam. Oke, selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Bisa dilihat bahwa pada hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa magnitudo gempa memiliki rata-rata sebesar 2,823 dengan rentang antara 0,60 hingga 4,89 dan standar deviasi 0,714. Serta speedness sebesar 0,40 mengidentifikasikan sedikit asimetri ke kanan, tetapi tidak signifikan. Dan kurtoris mendekati 0, menunjukkan bahwa distribusi relatif normal. Nah, fakta bahwa nilai median 2,75 sangat dekat dengan nilai rata-rata buat asumsi bahwa gempa-gempa dalam periode ini tidak menunjukkan konsentrasi ekstrim pada magnitudo tinggi, melainkan menyebar cukup seimbang. Oke. Sementara itu, kedalaman gempa memiliki rata-rata sebesar 32 km dengan nilai maksimum yang sangat tinggi yakni mencapai 299 km dan median hanya 11 km. Memiliki standar deviasi yang tinggi yaitu 46,553. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan. Oke, variabel phase count yang menunjukkan jumlah fase gelombang seismik yang terdeteksi memiliki rata-rata 26 dengan standar deviasi 17,68. Menunjukkan penyebaran data yang luas, lalu speedness sebesar 2,33 dan kurtosis 8,39 menunjukkan bahwa distribusinya sangat miring ke kanan dengan puncak tinggi. Mengidentifikasikan dominasi
nilai-nilai rendah namun disertai kejadian dengan nilai ekstrim. Lalu ada pun variabel azimuth gap yang mengidentifikasikan kelas sudut maksimum antara stasiun-stasiun pengamat relatif terhadap pusat gempa memiliki rata-rata sebesar 135,56 derajat dan rentang antara 26,34 hingga 335,54 derajat. Lalu ada nilai median sebesar 124,12, lalu nilai IQR sebesar 101,34, lalu ada squeeze sebesar 0,47 yang mengidentifikasikan sedikit asimetrik ke arah nilai besar. Sedangkan kurtosis negatif 0,71 menunjukkan bahwa distribusinya cenderung mendatar atau menyebar lebar. Oke, sekarang ke visualisasi data Microsoft Excel. Di dua grafik menggambarkan aktivitas gempa pada April 2025. Grafik pertama, histogram, menunjukkan bahwa gempa paling sering terjadi pada magnitudo 2 hingga 2,9, terutama di kisaran 2,4 hingga 2,9, menandakan dominasi gempa kecil hingga sedang. Frekuensinya menurun drastis pada magnitudo lebih besar. Grafik kedua memperlihatkan rata-rata magnitudo harian yang stabil, antara 2,8 hingga 3,2, tanpa lonjakan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas seismik cenderung konsisten sepanjang bulan. Kedua grafik bersama-sama memberikan gambaran tentang frekuensi dan kekuatan gempa yang relatif stabil. Lanjut ke korelasi dan regresi menggunakan Microsoft Excel. Grafik pertama menunjukkan hubungan antara kedalaman dan magnitudo gempa. Titik-titik data tersebar acak dan regresi linear menghasilkan R kuadrat sangat kecil, hanya 0,0461. Ini menandakan bahwa kedalaman gempa hampir tidak berpengaruh besar terhadap magnitudonya. Sebaliknya, grafik kedua menampilkan hubungan antara magnitudo dan jumlah fase gelombang yang tercatat dengan R kuadrat sebesar 0,37. Terlihat adanya korelasi yang lebih kuat. Artinya, semakin besar magnitudo, umumnya semakin banyak fase gelombang yang terdeteksi oleh sensor. Sekarang visualisasi data generatif AI. Grafik kiri menampilkan histogram. Frekuensi gempa berdasarkan magnitudo, dengan sebagian besar gempa terjadi di rentang 2,5 hingga 3,5 dan puncaknya mendekati magnitudo 3. Distribusinya membentuk kurva lonceng yang simetris, mencerminkan dominasi gempa berskala sedang dan rendahnya frekuensi gempa besar. Sementara itu, grafik kanan menunjukkan deret waktu rata-rata magnitudo harian selama April 2025. Berbeda dari visual sebelumnya, grafik ini memperlihatkan fluktuasi harian yang lebih tajam, dengan magnitudo tertinggi sedikit di atas 3 dan terendah di bawah 2,6. Ini menunjukkan dinamika seismik harian yang cukup bervariasi. Lanjut ke korelasi dan regresi dengan generatif AI. Dari yang bisa kita lihat, korelasi dan regresi yang dihasilkan oleh generatif AI dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh Excel tidak jauh berbeda, sehingga generatif AI juga bagus untuk korelasi dan regresi. Nah, lanjut ke perbandingan Microsoft Excel dan generatif AI. Dalam menganalisis data gempa bumi, baik Microsoft Excel maupun generatif AI seperti GitHub Copilot dan ChatGPT menawarkan kapabilitas yang berbeda. Untuk statistik deskriptif, generatif AI unggul dalam otomatisasi dan menyajikan hasil yang komprehensif dengan presisi tinggi. Sementara Excel memerlukan perhitungan manual atau penggunaan fungsi tertentu. Dalam hal visualisasi data, kedua alat ini mampu menghasilkan histogram frekuensi, grafik deret waktu, dan scatter plot. Namun, Excel dapat menampilkan persamaan regresi nilai R2 langsung pada scatter plot, yang juga dapat dilakukan oleh generatif AI. Secara keseluruhan, generatif AI menawarkan otomatisasi dan efisiensi yang lebih baik, sedangkan Excel tetap menjadi alat yang kuat untuk visualisasi dan analisis dasar dengan kontrol manual yang lebih besar. Baik, kesimpulannya adalah statistik yang kami buat di deskriptif ini menggambarkan karakter seismik setiap selama periode pengamatan. Dari hasil eksplorasi data ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami berbagai kejadian gempa dengan karakteristik magnitudo dan kedalaman yang beragam. Sebagian besar gempa bersifat ringan dan terjadi di kedalaman dangkal, sesuai dengan kondisi tektonik aktif wilayah Indonesia. Dan penerapan AI generatif dalam analisis data terbukti efektif untuk mempercepat proses eksplorasi dan visualisasi. Namun, kecerdasan buatan tetap perlu diarahkan dan diawasi oleh pengguna agar hasil yang diperoleh itu relevan dan akurat. Dan untuk sarannya, perlunya pengembangan analisis seismik yang dapat ditingkatkan dengan menambah jenis data seperti tipe sumber gempa, intensitas, dan dampak kerusakan. Visualisasi seperti grafik multivariabel dan peta epicentrum akan memperkaya interpretasi. Pemodelan predikatif dengan machine learning juga dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan potensi gempa sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. Demikian presentasi dari kami mengenai eksplorasi data gempa bumi di Indonesia bulan April 2025. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua.